cari ilmu karena Allah. Niat cari ilmu karena ya. Maka ketika diri kita tadi kita niatkan ilahi anta maksudi. Maka ketika diri kita bukan untuk pintar, bukan untuk biar saya menjadi ilmuwan, tidak. Kenapa? Karena ilmu Allah itu luas. Ilmu Allah itu banyak sekali. Dalam surah Al-Kahfi dinyatakan ketika ilmu Allah itu ya, seandainya seluruh pohon dipakai untuk penanya, dan seluruh lautan yang ada di muka bumi ini dijadikan tintanya, maka itu pasti tidak akan cukup. Dan seandainya lautan itu ditambahkan lagi untuk menjadi tinta, tuliskan ilmu Allah, maka tidak akan cukup lagi. Bahkan dalam surah lain ditambahkan lagi 2 lautan lagi, maka masya Allah. Intinya ilmu Allah itu luas. Maka kalau kita merasa pintar, justru kita pun di sini duduk. Kemarin saya katakan kita duduk di sini ya agak tinggi duduknya, bukan berarti sudah ahli, tetapi duduknya kami di sini adalah untuk cari ridho ilahi ya. Maka insya Allah kita pun niatkan ketika diri kita niat cari ilmu adalah untuk karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting adalah ketika kita karena Allah, mudah-mudahan bentuk takwa kita. Karena kata Allah, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa'lamu, maka Allah akan wa yu'allimukumullah, maka Allah akan memberikan ilmunya. Jadi niat kita cari ilmu adalah karena Allah, untuk semata-mata takwa kepada Allah. Mudah-mudahan dengan takwanya kita kepada Allah, maka Allah akan memberikan keilmuan dan kefahaman bagi diri kita. Mangga yang keduanya. Yang kedua yaitu semata-mata kita mencari ilmu untuk menghidupkan agamanya Allah, menghidupkan agamanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agama Allah yang disebarluaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa sebagaimana kita fahami bersama bahwa thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Mencari ilmu itu wajib atas setiap kaum muslimin dan muslimah. Walaupun untuk menjadi bisa, untuk menjadi pintar, untuk menjadi alim itu bukan suatu kewajiban. Yang penting kita melaksanakan perintah Allah dan Rasulullah, itu sudah cukup. Alhamdulillah. Insya Allah semoga masjid-masjid yang kita kunjungi ini, entah itu dari masjid atau musola, menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita melaksanakan perintah Allah dan Rasulullah. Alhamdulillah. Insya Allah cukup 2 ibu ya, karena ada pembahasan yang lain. Bahwa min alamatil i'timadi alal amal nuqsanur roja inda wujudiz zalah. Bahwa salah satu ciri dari mengandalkan amal itu berkurangnya pengharapan ketika adanya kegagalan. Ibu hadirin jamaah sekalian, bayangkan amal kita yang kita laksanakan dari mulai bangun tidur, melaksanakan aktivitas setelah bangun sampai tidur lagi, bahkan tidur itu sendiri merupakan suatu amal. Kira-kira kalau dihitung-hitung dari awal sampai tidur lagi, berapa amal yang kita laksanakan kepada Allah? Yuk kita ingat-ingat. Ada 10 amal? Ada 20 amal? Ada 30 amal? Kok makin nggak ada jawaban ini? Nggak kehitung. Katakanlah ada 50 amal, betul? Kira-kira 50 amal banyak apa sedikit? Banyak apa sedikit? Sedikit apa banyak? Sedikit. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Ibu alhamdulillah. Kenapa? Melaksanakan suatu amal disebut sedikit. Kenapa? Karena kalau sedikit pasti meningkatkan amal ibadah, betul? Nah, ibu hadirin jamaah sekalian, umatnya Rasulullah dibanding dengan umatnya Nabi Musa alaihi salam, lebih banyak mana usianya? Nabi Musa, betul ya? Kalau mengikut kepada usianya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, katakan kita sekitar 63 tahun, betul? Tapi kalau mengikut umatnya Nabi Musa alaihi salam, umatnya Nabi Musa berapa tahun? Ada yang 400 tahun. Bahkan usia Nabi Musa alaihi salam itu 950 tahun. Allahu Akbar. Ya, luar biasa ya. Nah, katakanlah amal kita yang ya kalau melihat dari wajah ibu-ibu sekalian sih kayaknya wajahnya wajah bertakwa ini semuanya. Wajah-wajah yang amalnya ini ya. Subhanallah ya. Tapi dibandingkan dengan umatnya Nabi Musa alaihi salam, ada yang usianya 400 tahun. Itu pun hidupnya menyendiri, hidupnya di lereng gunung. Kalau ingin makan dari tumbuh-tumbuhan, kalau ingin minum dari apa yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jauh dari orang-orang, jauh dari maksiatan. Sehari-hari hanya ibadah dan ibadah. Siangnya siam berpuasa, malamnya qiyamul lail. Subhanallah, setiap detik, setiap menit selalu digunakan untuk beribadah. Singkat cerita, itu umatnya Nabi Musa alaihi salam menemui ajal. Lalu ditanyalah oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai hambaku, katanya, ya ibadi, wahai hambaku yang ahli ibadah, dengan apa engkau akan masuk surga? Subhanallah, dengan pedenya orang itu mengatakan, ya Allah, aku akan masuk surga dengan amal ibadahku ya Allah. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya malaikati, silahkan engkau hitung antara amal ibadah dia dengan kenikmatan yang aku berikan kepadanya, mana yang jauh lebih berat. Subhanallah, jangankan dengan seluruh badan, dengan sebiji mata saja itu tidak cukup untuk membayar kenikmatan Allah yang 400 tahun. Allahu Akbar. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, wahai hambaku, mohon maaf karena amal ibadahmu sedikit sekali, maka aku masukkan ke dalam neraka. Bayangin, kita usianya berapa puluh tahun? 60 tahun lah katakan ya. Tadi umatnya Nabi Musa berapa tahun? 400 tahun. Banyakan ibadah, banyakan maksiat. Banyakan ibadah, tapi dibandingkan dengan kenikmatan Allah, lebih berat mana? Kenikmatan Allah. Maka oyahna dia masuk ke dalam neraka. Maka bersujud orang itu, kemudian ya Allah, aku masuk surga karena rahmatmu. Jadi di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa la yujiruhu minan nar, la yudkhilu ahadam minkum amaluhul jannah, tidaklah seseorang akan dimasukkan ke dalam surga karena amal ibadahnya, wala yujiruhu minan nar, dan tidak pula dihindarkan dari api neraka karena amal ibadahnya, hatta anak, kata Rasulullah, sampai saya pun, yang kata para sahabat, demikian tinggi amal ibadahnya, demikian luas ilmu pengetahuannya, demikian hebat akhlak karimahnya, tapi subhanallah, bukan itu yang memasukkan Nabi Muhammad SAW ke dalam surga, tapi illa birahmatim minallah, kecuali dengan rahmat Allah. Maka insya Allah mudah-mudahan mulai detik ini, mulai saat ini, kita niatkan segala sesuatu untuk mencari ridho dan rahmat Allah. Limardotillah. Kita berjamaah semata-mata untuk, kita taklim bersama semata-mata untuk,
kita silaturahim semata-mata untuk, maka libatkan Allah, insya Allah hidup kita berkah dunia dan akhirat. Betul ya Mi? Silahkan. Rahimahumullah, menyikapi tadi kita segala sesuatu adalah dengan rahmat Allah, dan juga tadi ketika amaliyah kita itu bukan semata-mata liwujudui zalal. Maka ketika diri kita beramal, ya, beramal bukan karena mengharapkan sesuatu. Ibu, sekarang mah kita agak merubah sedikit. Biasanya mungkin kalau ibadah sudah biasa ya Bu, ibadah saya parri karena Allah dan lain sebagainya. Ini mah ketika kita mendapatkan musibah, ya, ketika diri kita mendapatkan musibah, kira-kira kita senang atau sedih Bu? Senang apa sedih Bu? Kenapa sedih? Ada nggak Bu yang ketika dapat musibah, alhamdulillah ya Allah? Ada yang begitu? Coba Bu, kalau kita sikapi, karena kalau ibadah tadi kan kita sudah bahas, kayaknya setiap pekan kita bahas bahwa ketika ibadah mencari ilmu semata-mata karena Allah. Ini mah kita coba kita sekarang agak sedikit merubah. Ketika mendapatkan musibah, ketika mendapatkan yang mungkin tidak nyaman untuk diri kita, hati kita kayaknya, aduh saya ini gitu kan, kok ada sakitnya, kok ada sedihnya. Kalau kita niatkan, punten, contoh tadi ketika kita dapat musibah, entah hilang HP ke atau HP rusak, ibu biasanya kan sedih. Coba kita rubah Bu paradigma kita, rubah pemikiran kita. Saat ada yang tidak enak kepada diri kita, bahwa Allah sedang akan mengganti dengan yang lebih baik. Ya nggak? Ibu hilang HP, contoh ya, ini mah contoh, jangan, bukan mendoakan, tidak. Ketika kita hilang HP atau HP kita rusak, aduh padahal saya lagi sulit, kok HP saya rusak. Ada yang suka begitu? Harusnya ketika itu, kenapa? Karena segala sesuatu yang terjadi kepada kita tidak, kemarin dikaitkan kalau dengan sulam ya, dikaitkan dengan kitab sulam ini, bahwa tidak ada segala sesuatu pun yang terjadi pada diri kita kehendak Allah. Ya, tidak ada yang terjadi pada diri kita adalah selain kehendak Allah. Semuanya adalah sudah kehendak Allah. Kita sekarang ketika kita dapat musibah tadi, hilang HP, oh berarti Allah akan ganti dengan HP yang terbaru, keluaran baru. Kira-kira sudah seperti itu nggak Bu? Belum. Ya, ketika kita ada yang sedih, ya, ketika contohnya sakit, terkadang kan kita pengennya bahagia terus atau pengen sakit Bu? Bahagia terus, pengennya enak terus ya. Tapi ibu punten, kalau ibu enak terus, kalau ibu bahagia terus, ibu nggak bakal tahu sebetulnya gini, ketika adanya bahagia karena ada kesedihan, ya nggak Bu? Ibu nggak bakal tahu bahwa itu adalah bahagia kalau tidak ada sedih. Ibu nggak bakal tahu bahwa itu adalah sehat, bahwa itu adalah nikmat kalau sebelumnya ada rasa sakit. Ya, kenapa? Karena ketika diri kita, ya, segala sesuatu itu pasti ada pasangannya. Sedih pasangannya bahagia, ya kan? Sedih pasangannya bahagia. Terus kalau sakit sehat. Kalau miskin kaya, biasanya kan seperti itu. Sebetulnya pasangan kaya itu bukan tetapi apa? Jangan dijawab dulu, tar dulu, jangan dijawab dulu, kasih bocoran dulu. Kalau pasangannya kaya, oh, udah dikasih suntikan. Kenapa di sini bukan miskin? Kan, oh saya mah, aduh kayaknya lagi sulit banget nih, saya mah kismin banget gitu kan. Ya, kenapa? Padahal tidak ada yang miskin di sini ya. Kan kita biasanya identik dengan yang baik dengan yang tidak baik. Nah, punten, satu ini yang biasa kita harus rubah. Ketika kita kaya itu bukan dengan miskin, tetapi kalau dalam Al-Quran wa aghna wa
qana, kaya dan cukup. Kemarin kalau tidak saya sudah sampaikan ya, jangan minta kaya saja, cukup nggak apa-apa. Kenapa? Ibu mau beli mobil, ibu mau umroh, ibu mau beli motor baru, semuanya cukup ya. Sebetulnya kenapa tidak ada miskin? Karena diri kita adalah senantiasa untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang tadi kita tidak bisa hidup ini wah bahagia terus ya, terus sehat terus, walaupun kita tadi kita berdoa minta sehat tapi ada sakitnya, kita minta kaya tetapi ternyata nggak kaya-kaya ya kan. Kenapa? Karena hidup kita bukan sesuai dengan keinginan kita, namun hidup adalah kehendak Allah ya. Hidup penuh liku-liku, ada suka ada duka. Lanjutannya ya kan, hidup itu penuh liku-liku. Kenapa? Karena diri kita biar ingat ketika kita ketika kita tidak enak, ketika diri kita sedih, ketika ada yang tidak nyaman kepada diri kita, bahkan ketika ada orang yang ngomongin kita terus kita ngerasa nggak enak, itu adalah kita harusnya bersyukur. Kenapa? Alhamdulillah Allah ingatkan, oh berarti kalau saya seperti itu kepada orang lain berarti itu tidak enak, itu akan menyakitkan. Jangan gini, ketika ada yang tidak enak kepada si eta mah kitu wae, padahal saya udah berbuat baik. Justru segala sesuatu yang tidak enak kepada diri kita, merasa tidak nyaman oleh diri kita, merasa diri kita aduh menjadi galau dan lain sebagainya, jadikan semua itu adalah untuk bersyukur kepada Allah. Jadikan bersyukur itu bukan enak saja. Kalau enak saja punten korun di situ diujinya dengan Allah kekayaan, ya kan? Ternyata bisa juga lupa. Namun karena tidak merasakan bagaimana miskinnya, maka dia lupa untuk bersyukur. Tapi ketika diri kita ada kurangnya, ada saat di bawahnya, ada saat orang tidak sukanya kepada kita, ada orang yang julid kepada kita, ya kan? Ada yang julidnya, ada yang tidak suka. Nggak mungkin Bu, orang semua akan suka sama kita, ya kan? Nggak mungkin semua akan hidup itu sesuai dengan keinginan kita, tidak. Tetapi justru semua itu adalah lantaran bahwa diri kita harus senantiasa bersyukur, mengingatkan bahwa kita ketika tadi ada yang tidak suka, oh saya kalau seperti itu sama orang lain berarti saya tidak boleh, bahwa itu adalah tidak enak. Ketika mulai ada orang yang ngomongin, ketika mulai ada orang yang julidin, oh saya nggak enak digituin tuh, saya nggak boleh. Minimal ketika diri kita belum bisa berbuat baik kepada orang yang membenci kita, belum bisa berbuat baik atau menyayangi kepada orang yang tidak suka sama kita, minimal diri kita tidak berbuat tidak baik ya, minimal kita tidak berbuat tidak baik atau dengan membalasnya dengan kejelekan. Nauzubillahi min dzalik. Maka di sini diri kita senantiasa, kalau kita semata-mata kembalikan lagi semua yang terjadi kepada diri kita adalah takdir Allah, bukan sesuai dengan keinginan kita ataupun harapan kita, maka insya Allah hidup kita penuh dengan rasa syukur, insya Allah.